Saya akan pimpin, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sahabat kami yang terbaik. Tuhan, Engkau tidak hanya sahabat orang yang baik, Engkau juga sahabat orang dosa. Hari ini, kami orang-orang muda yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kami bisa berkumpul hari ini, baik secara online, karena kami telah mencicipi, karena kami telah mengecap segala kebaikan-Mu sebagai Tuhan dan sahabat kami. Tuhan, pada siang ini, kami mau memusatkan hati dan pikiran kami. Kami mau menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi perkataan hamba-Mu, mengurapi telinga kami semua. Juga kuduskan hati kami, sehingga hati kami dipersiapkan menjadi tanah yang baik. Bahwa kami mau mengenal Engkau adalah Allah yang mengasihi, yang dekat, yang memiliki satu rencana yang indah di atas diri kami. Tuhan, kami juga berdoa, mohon Kau menguduskan setiap peralatan device, juga koneksi internet, listrik, segala sesuatu yang menunjang untuk ibadah online ini, untuk pemberitaan firman. Kami berdoa, serahkan di dalam nama Tuhan, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari muda. Hari ini kita akan membahas satu topik, ya. Saya rasa saudari muda sudah tahu topik apa hari ini, ya. Saya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen dulu. Terlihat ya? Oke, baik. Saudari muda, kita pada siang hari ini dengan kesempatan yang singkat, ya, saya hanya punya waktu sekitar kurang dari 40 menit, ya. Ini jam saya adalah 13.21, artinya saya hanya punya waktu 39 menit. Kita akan sama-sama membahas, merenungkan, mempertimbangkan mengenai bukti keberadaan Allah. Mengapa topik ini sangat penting, saudari muda? Bukankah ini adalah topik yang klasik, yang sudah sering dibahas? Tetapi saya, sebelum memulai, saya ingin bercerita mengenai apa yang terjadi di antara orang-orang yang saya kenal, khususnya mengenai mengenal atau memahami atau mempercayai keberadaan Allah. Lalu kita juga akan melihat situasi zaman sekarang ini yang menentang apa yang kita bahas pada siang hari ini. Ya. Baik. Sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, ya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya mendengar ada sebuah kabar yang membuat saya sangat berduka, yaitu ada seorang muda dari keluarga Kristen, keluarga yang melayani, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, lalu keluarga yang diberkati Tuhan tidak hanya secara rohani, juga jasmani. Tetapi anak muda ini, saya mendengar bahwa pada hari itu, dia tidak lagi percaya bahwa Allah itu ada. Ketika saya mendengar ini, saya setengah tidak percaya. Ya. Bagaimana bisa terjadi hal demikian di atas diri orang muda ini yang saya kenal. Dari kecil, saya tahu bagaimana orang tuanya mendidik dia. Bagaimana orang tuanya juga sangat sungguh-sungguh percaya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sampai hari ini. Tetapi fakta membuktikan bahwa anak muda tersebut, ya, orang muda ini sudah tidak lagi percaya bahwa Allah itu ada. Padahal dari sisi keluarga sangat mengasihi, melayani, beribadah kepada Tuhan. Dari sisi pendidikan, dia adalah, saya bisa katakan, salah satu
anak bangsa Indonesia yang terbaik saat ini. Karena saat ini dia bekerja di salah satu perusahaan terbaik di Amerika. Dan dia termasuk adalah yang dipercayakan menjadi duta besar di dalam perusahaan itu ketika ada perekrutan orang baru. Khususnya orang Indonesia mau bekerja di sana, itu harus melewati dia. Ketika saya mendengar ini, saya setengah tidak percaya. Akhirnya saya berbicara dengan orang tuanya, saya melihat betapa mengerikannya ketika hati kita mulai sedikit saja meragukan keberadaan Allah. Ada satu lagi, juga orang muda, oleh karena dia mengalami kesulitan, penyakit tertentu, membuat dia akhirnya tidak percaya ada Allah. Dia berjuang supaya penyakit tersebut bisa sembuh, tapi pada akhirnya menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Betapa tragisnya, bukan, saudari muda? Saya yakin ada 63 device sekarang yang hadir di dalam ibadah online ini, di dalam sidang online ini. Saya yakin semua orang-orang muda di sini sungguh adalah orang muda yang mengasihi Tuhan. Karena di hari Minggu, di tengah siang ini adalah jam-jamnya tidur siang, tapi orang-orang muda di sini ada 63 device datang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya melalui berita ini, saya ingin memberitahu, apa yang kita bahas hari ini adalah sebuah imunisasi, sebuah suntikan penangkal, supaya kita orang-orang muda bisa sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Oke, saya sekarang bercerita fenomena yang terjadi di dunia hari ini. Sesuai Anda tahu, di negara-negara maju, negara-negara yang adikuasa, mulai memasuki sebuah pemahaman bahwa meragukan apa yang ada di dalam Alkitab. Bahkan di negara yang dikenal sebagai negara berkepercayaan Kristen, negara Kristen, mulai meragukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Yang diragukan justru mulai bukan dari akhir atau di tengah, tetapi di awal dari Alkitab sudah mulai diragukan. Yaitu negara-negara yang mulai mengakui adanya, menerima adanya perkawinan sejenis. Mereka mulai menentukan setiap orang boleh memilih haknya, mau menjadi laki-laki atau perempuan. Boleh berubah-berubah menurut keinginan. Pemahaman ini sepertinya kok tidak ada kaitannya dengan berita hari ini. Tapi saya ingin beritahu, inilah cara, strategi musuh mulai merusak umat Allah, merusak anak-anak. Dia tidak lagi secara terus terang menimbulkan keraguan kita terhadap adanya Allah. Tapi dia mulai memasuki dulu, membuat kita meragukan firman Allah. Sehingga hari ini di negara tersebut, meragukan apa yang ada di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Di mana Allah menciptakan manusia. Ciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Ketika pemahaman ini diragukan, maka perlahan-lahan musuh akan menggiring kita sampai akhirnya kita meragukan adanya Allah. Maka daripada itu, saya berkata, mengingatkan, mengulang sekali lagi kepada orang-orang muda. Apa yang kita bahas hari ini adalah sebuah imunisasi. Atau saya boleh pakai istilah sekarang, vaksinasi. Penangkal terhadap virus yang disuntik oleh musuh ke dalam pikiran-pikiran orang-orang Kristen. Pikiran-pikiran anak-anak. Dahulu, keraguan orang terhadap keberadaan Allah adalah dimulai dari orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang tidak percaya kepada
tidak beribadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sekarang keraguan itu mulai disuntik langsung, ditembak langsung. Virus ini mulai menyerang langsung kepada anak-anak. Maka sesi pemberitaan firman siang hari adalah sebuah vaksinasi untuk kita semua. Adalah sebuah imunisasi, sebuah suntikan penangkal. Ya, mau istilah apapun, yang penting ini adalah sebuah penangkal supaya kita diselamatkan dahulu, supaya kita punya antibodi, sehingga ketika musuh mulai menyusup masuk, kita punya penangkal, kita punya imunitas untuk melawan. Baik, saya akan memulai dengan judul hari ini, yaitu bukti keberadaan Allah. Apa yang akan kita bahas adalah kita akan membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana pembuktiannya? Maka pembuktian ini tidak bisa dimulai dengan perasaan dulu. Karena perasaan itu adalah berbeda-beda. Perasaan itu berbeda-beda. Karena perasaan itu sangat bergantung pada suasana hati kita, kepada pola berpikir kita. Hari ini ada orang berkata ini sudah mulai musim hujan. Kenapa? Karena rasanya udah mulai dingin. Ada yang berkata enggak, belum. Kayaknya masih musim panas nih. Di tempat saya panas sekali. Ini adalah apa? Adalah penilaian menurut perasaan. Tidak ada penelitian, tidak ada pengujiannya, tidak ada faktanya. Hanya rasa-rasanya. Bahkan hari ini, di masa pandemi, orang mulai takut, sedikit panas mulai, sedikit demam mulai merasa kalang kabut. Karena menurut perasaan, kok kayaknya rasanya panas ya, sumeng-sumeng ya. Pas dites, masih 36,5. Pas dites, masih 36,7. Masih dites, pas masih 35,8. Tapi kok saya sumeng ya? Ini adalah perasaan. Perasaan tidak bisa menjadi bukti. Jadi, saudari muda, kita perlu dibawa Allah keluar dari perasaan kita. Mari kita mulai dengan apa? Fakta. Fakta yang akan menggiring kita kepada iman, kepada kepercayaan. Bahwa kita percaya Allah itu ada. Setelah kita punya iman, baru perasaan kita, perasaan yang berdasarkan pada iman, baru bisa diandalkan. Jangan dibalik. Ya, karena itu saya gambar dengan sebuah lokomotif. Depannya harus fakta dulu, jangan dibalik. Untuk mengenal Allah, jangan dibalik. Jangan menurut perasaan. Karena itu saya berkata, ada orang yang menyangkal ada Allah karena dia merasa, kok dia nggak pernah disembuhkan, kok dia selalu nggak pernah diberkati, dia sudah berdoa kok demikian. Perasaan saya seperti Allah itu nggak ada. Saudara muda, jangan mulai dari perasaan. Anda harus mulai dari fakta. Mari kita lihat fakta-fakta di dalam Alkitab, fakta-fakta yang bisa kita uji, kita lihat sehingga kita punya iman. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah peringatan dulu. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai orang yang tidak percaya Allah itu ada. Pertama adalah di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1. Di sana dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudari, bebal itu bukan harus dari mulut keluar. Cukup dalam hati, meragukan Allah itu ada, sudah bebal. Alkitab berkata bebal. Tidak perlu dari mulut, tidak perlu dari sikap, cukup di dalam hati saja. Sudah menjadi orang yang bebal. Kalau ada sedikit saja keraguan bahwa Allah itu ada atau tidak. Saudari muda, saya terus mendorong. Kita jangan hidup di dalam perasaan kita. Perasaan itu mulai dari hati. Anda sedikit saja merasa,
kayaknya Allah itu ada nggak sih? Kenapa masa pandemi ini begitu lama? Di mana Allah? Kenapa hal ini terjadi pada keluarga saya? Kenapa? 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 Maka kenapa itu adalah indikator Anda mulai jatuh pada perasaan. Dan sedikit saja ada dalam hatimu, Alkitab berkata itu adalah orang bebal. Baik, saya lanjutkan. Karena itu, mari kita lihat. Ada 3 golongan orang, yaitu 3 sikap terhadap Allah. Pertama adalah golongan ateis. Golongan ini sama sekali tidak percaya kepada keberadaan Allah. Ya, saya yakin dari 63 device hari ini tidak ada satupun yang dari golongan ini. Lalu golongan agnostik, yaitu tidak mengetahui. Dia bukan tidak percaya, tapi dia tidak tahu bahwa Allah itu ada. Bisa dikatakan dia sedikit ragu. Dia sama sekali dia cuek, bahkan tidak tahu. Tidak mau tahu Allah itu ada. Terus dari bagian ini, seringkali jangan-jangan adalah kita juga demikian. Dalam hal-hal tertentu, dalam aspek-aspek tertentu, kita mungkin tidak mengetahui bahwa Allah itu ada. Dalam hal Anda melakukan dosa, Anda mungkin tidak sadar, tidak tahu bahwa Allah itu ada. Ketika Anda, saya, kita semua melakukan dosa yang tersembunyi, orang lain nggak tahu. Mungkin teman sekamar kita pun tidak tahu. Tapi kita harus sadar, Allah itu ada. Kalau kita mengabaikan, atau kita tidak mau tahu, kita pura-pura tidak tahu, kita bisa jadi adalah menuju kepada golongan agnostik. Yaitu orang-orang yang tidak mengetahui bahwa Allah itu ada. Lalu golongan yang ketiga adalah golongan orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Dia percaya dengan segenap hati, dengan seluruh kesadaran, dengan seluruh pengenalan. Dia percaya Allah itu ada. Saya berharap kita semua punya doa, punya kedambaan. Tuhan, aku mau jadi golongan yang ketiga dengan segenap hati. Karena kita akan lihat akan ada berkat yang besar kalau kita adalah golongan yang ketiga itu. Nah, sekarang mari kita lihat keadaan orang yang mengatakan Allah tidak ada. Atau saya ambil kata Thomas More tadi, di dalam hatinya mulai meragukan. Mulai mengatakan Allah itu tidak ada. Maka cenderung, saya tidak berkata mutlak ya, cenderung tidak bermoral. Kemarin saya sempat bahas poin ini, ada yang bertanya, kayaknya saya pernah kenal orang-orang yang percaya Allah itu tidak ada, sangat bermoral. Ya, saya yakin anak-anak muda, orang-orang muda Anda juga mungkin punya pertanyaan ini. Saya punya teman, mereka nggak percaya Allah itu ada, tapi mereka sangat bermoral. Bahkan lebih bermoral daripada orang Kristen. Saudari, hati-hati dengan perasaan, perkataan, pemikiran seperti itu. Di sini makanya saya menggunakan kata cenderung. Tapi saya mau beritahu, bermoral, yang dimaksud bermoral itu menurut standar siapa? Menurut standar manusia, menurut standar negara tertentu, itu berbeda-beda. Saya ambil contoh. Misalnya kita orang Indonesia, kita punya tata krama, bukan? Kita punya moralitas tertentu. Kita punya kesopan santunan tertentu. Yang mungkin di negara lain, itu bukan sopan santun. Atau keramataman, kesopan santunan di negara lain justru adalah kelancangan di negara kita. Saya ambil contoh. Satu kali saya pergi ke
negara di Taiwan. Orang-orang di sana biasa makan, ketika dijamu makan di dalam sama-sama di satu meja adalah sebuah sopan santun. Kalau seorang tuan rumah menyajikan, mengambil makanan bagi tamu, itu adalah sebuah penghargaan. Saya izin minum sebentar ya. Ya, jadi saudari, kalau di negara kita juga punya kebiasaan itu, tetapi kita pakai sendok yang bersih, menyendokkan ke piring tamu. Tetapi di sana enggak, memakai sumpit yang baru mereka makan, mungkin terlalu enak, ya mungkin ada sedikit ludahnya di sana, diambil makanannya, disendokin ke mangkok kita. Itu adalah sebuah kesopanan. Itu adalah menunjukkan mereka bermoral yang baik. Tapi bagi kita, itu adalah lancang. Itu adalah gak sopan. Itu adalah, wah, tidak ada etika kesehatannya. Tidak ada kode etik kesehatannya. Gak bisa. Jadi, saudara, saya mau balik lagi. Ketika kita berkata, orang yang mengatakan Allah tidak ada itu, dia bermoral. Moralitas menurut siapa? Di sini, kita harus memakai standar moralitas Allah. Orang yang mengatakan Allah tidak ada, maka dia pasti hidup menurut standar dia sendiri. Dia nggak peduli firman Tuhan. Karena itu saya katakan, hati-hati ketika mulai musuh menyusup meragukan, membawa kita meragukan firman Allah. Dengan memasuki dengan pemikiran-pemikiran yang logis. Hak asasi manusia. Kesamaan, emansipasi. Semua pelan-pelan menuju, akhirnya pelan-pelan kita meragukan firman Allah. Saudara-saudari muda, hati-hati. Kita mungkin dengan ini bermoral. Ini sesuai dengan norma-norma. Tapi ingat, standar moralitas tertinggi adalah standar Allah. Karena itu, saya melanjutkan ya karena waktu. Orang yang mengatakan Allah tidak ada, kebanyakan berharap tidak ada Allah, supaya mereka dapat leluasa melakukan banyak hal. Kebanyakan mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka pandang baik, tanpa harus pertimbangkan ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Yang penting menurut saya baik, saya lakukan itu. Hari ini, saudari, banyak kita, orang-orang muda, juga punya sikap demikian. Saya bebas melakukan apapun. Saya melakukan apa yang saya pandang baik. Karena itu ada iklan rokok. It's my life. Ini hidup saya kok. Ngapain kamu atur saya? Saudari, sikap ini, sepertinya, ini kan gaya kebebasan, freedom, dari orang muda. Tapi hati-hati. Sikap demikian, dibalik semuanya itu, adalah karena tidak menyadari atau tidak percaya Allah itu ada. Berbeda kalau kita menyadari Allah itu ada. Kalau seandainya suatu hari mungkin ada seorang yang punya presiden akan datang ke rumah Anda akan bersikap berbeda. Saudari, karena itu, kita perlu merenungkan. Moga firman pada siang ini menjadi imunisasi, menjadi vaksinasi, menjadi penangkal, supaya kita diselamatkan dari hati yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Hati-hatilah. Banyak sikap kita menjurus ke arah sana, tanpa kita sadar. Karena itu saya berkata, berita ini adalah berita imunisasi. Berita suntikan penangkal untuk memberikan kita antibodi, bahkan kalau bisa menyelamatkan kita kalau kita sudah mulai sedikit melenceng ke sana. Baik, saya lanjutkan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan.
Ini berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena itu tidak bisa memakai logika Anda untuk memahami. Saya beritahu, tadi kasus pertama yang saya ceritakan. Mengapa ada seorang anak muda, anak bangsa kita, bisa meragukan padahal dari keluarga yang baik? Karena memaksa menggunakan kemampuan untuk memahami Allah. Tidak ada seorang pun, kita berkata. Karena itu jangan mencoba-coba. Kita perlu mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Ya, bukan dengan mencoba-coba memikirkan. Saya lanjutkan. Sekarang mari kita lihat bukti. Pertama adalah bukti yang di luar. Ada pemahaman berkata alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tetapi Alkitab berkata alam semesta diciptakan oleh satu pribadi. Orang yang memahami bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya artinya dia percaya tidak teratur. Dia percaya semua itu berantakan, tidak ada tujuan positif. Ya bebas saja. Hidupnya semau gue. Tapi kalau kita percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh satu pribadi, maka kita akan menyadari bahwa Allah itu teratur. Kita melihat alam semesta, melihat planet-planet berevolusi, berotasi, bumi, menunjukkan keteraturan. Kita tidak pernah melihat matahari terbit dari barat. Ya, saya tinggal di Jakarta Barat. Kalau pada pagi hari itu, terang mataharinya dari kiri saya sekarang, dari kanan saya. Nanti kalau udah sore menjelang, di kiri saya. Sehingga kadang kalau saya mau zooming, saya harus mengatur kaca saya buka kiri atau buka kanan. Ya. Tapi ini menunjukkan Allah itu teratur. Kalau bagi saya maunya dari kiri aja. Atau dari kanan saja. Tidak. Alam semesta ini diciptakan Allah. Diciptakan oleh satu pribadi yang teratur. Memiliki hukum. Terorganisir. Juga memiliki tujuan dan makna yang positif. Baik. Karena itu, Roma pasal 1:20 dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudari, bukti yang pertama adalah kita bisa melihat seluruh ciptaan Allah. Kita akan takjub, kita akan berkata, ya Allah itu ada. Itu adalah sebuah bukti. Jangan menurut perasaan Anda. Lihatlah fakta ini. Lihatlah tubuh Anda. Lihatlah seluruh alam semesta ini. Anda akan menyadari bahwa Allah itu ada. Karena itu, Mazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, waktu saya sekolah minggu sidang anak-anak, ya saya ada satu lagu yang menceritakan ayat ini. Langit kisah mulia Allah, cakrawala siar ajaibnya, malah puji tindakannya, terlebih gereja, dan sebagainya. Lagu ini sangat baik, karena lagu ini terus membawa saya dari kecil, saya ingat bahwa Allah itu ada. Saudari, langit, kalau Anda mulai ragu, lihatlah langit. Anda akan melihat kemuliaan Allah. Kalau Anda mulai meragukan, mulai sedikit terbesit, Allah itu ada atau enggak? Lihat langit. Akan menceritakan kemuliaan Allah kepada Anda. Cakrawala akan memberikan pekerjaan tangan. Haleluya. Hari ini ada bukti. Lihatlah fakta ini. Maka Anda akan punya iman.
Anda akan merasakan yang benar, yang sejak, bahwa Allah itu ada. Baik, sekarang bukti yang kedua, yaitu bukti di dalam kita, di dalam manusia. Apa buktinya? Yaitu di atas diri manusia ada tuntutan, ada kedambaan mencari dan memikirkan Allah. Orang yang berkata tidak ada juga ya karena memang dia punya perasaan bahwa dia mempertimbangkan ada Allah atau tidak. Dia memikirkan Allah. Kita lihat orang-orang di pedalaman. Mereka mungkin menganggap sesuatu yang besar, yang adikuasa, yang lebih besar daripada mereka anggap sebagai Allah. Maka mereka menyembah. Tapi tuntutan itu, sikap itu, perasaan itu, menunjukkan bahwa mereka menyadari Allah itu ada. Segala perdebatan juga menunjukkan bahwa mereka berdebat. Mereka memikirkan Allah itu. Bahkan, kalau kita lagi menghadapi masalah, bahaya, baru seringkali kita sadar Allah itu ada. Ya, ada satu rekan ya, pelayanan saya. Dia bersaksi bagaimana dia diselamatkan. Dia diberitakan Injil kepada seorang hamba Tuhan. Dia nggak mau percaya. Dia berkata, Allah itu nggak ada. Tapi hamba Tuhan tersebut berkata, ingatlah, ketika kamu ada masalah, serulah nama Tuhan. Yesus akan menyelamatkan Anda. Maka singkat cerita, dia mengalami satu kecelakaan. Di titik-titik dia hampir mengalami kematian. Yaitu dia lagi naik motor. Ya, moga ini seingat saya ya, karena harusnya orangnya sendiri yang bercerita. Tapi seingat saya, dia bersaksi kepada saya. Dia lagi naik motor. Terantuk ya, atau tersenggol oleh satu kendaraan sehingga dia jatuh, dan dia jatuh di depan truk. Jadi ketika di titik-titik itu, dia berkata, pada waktu itu seperti sebuah slow motion. Dia melihat truk itu bannya hampir melewati dia. Lalu dia ingat kata hamba Tuhan, dia berseru, oh Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan aku. Maka, ya ini menurut kesaksiannya, ban itu melewati dia tetapi tidak mati. Hari ini dia melayani Tuhan. Ya mungkin kalau ada kesempatan suatu hari dia yang bersaksi. Tapi ini menunjukkan, sewaktu bahaya, di dalam hati batin kita baru sadar, kita mau cari Allah. Ya, saya beberapa hari, 2-3 hari yang lalu, saya lagi berbicara dengan orang tua saya. Orang tua saya berkata, ada satu keluarga kita, atau rekan jauh, kerabat jauh. Sudah lama kita beritakan Injil, dia tidak percaya, dia bilang Allah itu nggak ada, yang ada adalah cuma saya. Tetapi belakangan ini ketika dia terdampak ya, dia terkena penyakit bertubi-tubi. Pelan-pelan hatinya dilembutkan. Akhirnya di 1 tahun terakhir, dia meminta kepada menantunya, dia mau mengenal Allah, dia mau mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia diselamatkan. Ini menunjukkan di waktu dia sehat, dia tidak mau mencari Allah. Dia menganggap, dia bersandar perasaannya Allah itu nggak ada. Tapi ketika masalah bahaya datang, dia mulai menyadari. Nah, saudari, sebenarnya seorang ilmuwan, yaitu Blaise Pascal, dia berkata, ya tentu Pascal, saudari tahu ya, saudari muda, Anda tahu namanya teori Pascal. Ya, saya nggak punya waktu dan rasanya lebih kompeten Anda lebih tahu daripada saya. Ilmuwan ini berkata, ada kekosongan yang dibentuk Allah dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh hal yang diciptakan, tetapi hanya oleh Allah, Sang Pencipta, yang dikenal melalui Yesus. Blaise Pascal ini adalah seorang Kristen, dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, dalam hati kita ada kekosongan. Karena itu, kita selalu mencari sesuatu untuk memuaskan kita. Kita menganggap harta memuaskan kita, kita mencari. Kita menganggap kedudukan memuaskan kita mencari. Kita menganggap, pasangan yang sempurna memuaskan kita, kita mencari. Akhirnya tidak ada. Bahkan kemarin saya baca di media, ya dikatakan ada seorang di negara di Asia lah,
Nah, dikatakan punya istri, saya kalau nggak salah 30 istri ya, tinggal di, saya lupa ya, tapi istrinya itu tinggal di rumah begitu besar 4 lantai. Ya, ini menunjukkan tidak puas, sama seperti perempuan Samaria. Yohanes pasal 4, tidak puas. Mengapa? Karena di dalam hati manusia ada kekosongan yang dibentuk Allah, yang hanya dapat diisi Allah, yang hanya oleh Allah. Ya, karena itu kita selalu ada perasaan ingin mencari Allah. Baik, karena waktu saya lanjutkan. Karena itu Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Baik. Oke, sorry, saya lewat. Nah, sekarang bukti yang ketiga, yaitu bukti pengalaman kita. Yaitu bukti Allah menjawab doa kita. Ini adalah salah satu bukti. Ya, belum tentu Allah selalu menjawab doa kita. Kita kalau ada waktu kita akan membahas ya, kalau ada waktu kita membahas bagaimana Allah menjawab doa kita. Bagaimana doa-doa kita bisa dijawab Tuhan. Tapi saya ingin mengambil ini sebagai satu bukti, yaitu Allah menjawab doa manusia. Ketika doa itu selaras dengan dirinya, Allah akan menjawab. Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudari muda, inilah 3 bukti yang bisa kita menjadi dasar, menjadi sebuah fakta, sehingga kita percaya Allah itu ada. Saudari, karena Allah itu ada, maka apa yang harus kita lakukan? Amos pasal 4 berkata, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allah. Saudara muda, ayat ini Anda perlu renungkan baik-baik. Bersiaplah. Mengapa ada golongan yang kedua tadi saya katakan agnostik? Bisa jadi kita adalah seperti kita menganggap, oh Allah ada, tapi mungkin kedatangan Tuhan masih lama. Oh Allah ada, tapi ya masih bisalah. Yang penting masih ada waktu bertobat. Bersiaplah. Kita tidak berkata, maka ingatlah. Tidak. Bersiaplah. Kalau ingat artinya, boleh saya ingat atau tidak. Tapi bersiaplah. Dan setiap saat kita perlu bersiap. Sikap kita, saudari muda. Anda melakukan segala sesuatu. Anda harus ingat, Allah itu ada. Dalam ucapan Anda, sikap Anda, tingkah laku Anda. Anda perlu bersiap bahwa Allah itu ada. Bersiap untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita punya sikap demikian, kita akan menjadi orang yang diselamatkan hari demi hari, waktu demi waktu. Kita akan menjadi orang sepenuhnya hidup di depan Tuhan. Baik, karena itu, Paulus adalah orang yang demikian. Dia berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudari, Anda harus lihat hal ini, harus renungkan hal ini, bahwa apapun yang kita lakukan, khususnya di masa pandemi ini, Anda mungkin kuliah online, Anda menganggap nggak ada yang lihat, saya tinggal tutup kamera, nggak ada yang lihat. Anda harus sadar, Allah itu ada. Allah itu ada, saudari muda. Mungkin dosen Anda tidak bisa melihat, mungkin teman Anda tidak bisa melihat, orang tua Anda mungkin tidak punya waktu melihat Anda. Tapi Allah ada. Allah lihat. Bahkan semuanya itu nanti akan dicatat. Karena kita akan memperoleh apa yang patut kita terima. Sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup. Semoga firman ini menjadi penangkal buat kita. Menyelamatkan orang-orang muda. Jadikan kita orang-orang muda yang menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, saya beberapa ayat saja saya katakan. Sekarang, bagaimana kita? Maka pertama, percayalah kepada Allah.
Di dalam Efesus 3:12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Kemudian kedua adalah, mari kita dengan sungguh-sungguh mencari Allah di dalam hidup kita. Dan supaya kita mencari Dia, mudah-mudahan menjamah Dia, dan menemukan Dia. Puji Tuhan, sharing saya sampai di sini. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan ciptaan langit menceritakan kemuliaan. Cakrawala menceritakan pekerjaan karya tangan. Tuhan, selamatkan kami dari hati yang tidak percaya. Dan Engkau juga memberikan keperluan batinia di dalam kami. Supaya kami dituntun untuk menyadari bahwa Engkau ada dan Engkaulah yang kami perlukan. Dan ini juga di dalam doa, Kau akan menjawab. Karena itu Tuhan, pada siang ini kami berdoa meminta padamu. Bawalah setiap orang-orang muda, setiap pribadi yang hadir, yang mendengarkan firman. Tuhan, kiranya Engkau membawa kami, mengenal Dikau, mencari Dikau dengan sungguh-sungguh, menjamah dirimu, dan menemukan diri. Tuhan, sehingga kami menjadi orang hidup di bawah terang sorotan Tuhan. Sehingga kelak ketika Tuhan Kau datang kembali, kami bisa memperoleh pahala. Kami bisa hidup dengan benar di hadapan. Kami berdoa, kami serahkan setiap saudari yang hadir, yang mendengarkan. Tuhan, Kau berbicara lebih lanjut, lebih kaya, lebih terang dari perkataan hamba-Mu. Segala mulia, hormat, hanya bagi Tuhan saja. Amin.